tadi pagi tim penyidik telah melakukan penangkapan di Kemayoran karena telah ditemukan 2 alat bukti keterlibatan yang bersangkutan dalam kelompok mafia tanah tersebut. Selanjutnya, Satgas Mafia Tanah akan terus bekerja untuk melindungi dan membela masyarakat pemilik tanah yang sah. Bapak Kapolri sudah memerintahkan agar Satgas tidak pernah ragu untuk mengungkap kasus mafia tanah, siapapun dalangnya dan siapapun backingnya. Ini sudah kita buktikan dengan mengungkap siapa pemodalnya, siapa pelaku lapangannya, kemudian siapa yang menyiapkan sarana dan prasarana. Nah, untuk menindaklanjuti perintah Bapak Kapolri tersebut dan melindungi masyarakat pemilik tanah, kami sudah membuka hotline Satgas Mafia Tanah Polda Metro Jaya yang bekerja dengan Kementerian ATR, BPN, RI. Masyarakat yang dirugikan atau menjadi korban dapat mengadu ke nomor handphone 0812 817 1998. Saya kira itu rekan-rekan sekalian, ke depan untuk mengoptimalkan kerja Satgas Mafia Tanah, kami dan BPN sudah bersepakat untuk melibatkan tim dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk bisa berbagai modus yang dilakukan, dan apa yang disampaikan Pak Kapolda barusan adalah salah satu dari modus bagaimana satu kelompok individu atau kelompok ini berusaha untuk mengaburkan satu keadaan atau status, ya, sehingga hak atas tanah bisa beralih dengan menggunakan figur. Nah, Kementerian ATR ini di dalam penanganan masalah pertanahan sesuai kewenangannya bersifat administratif, ya, jadi dasarnya data formal. Ketika ada kondisi-kondisi yang memerlukan pembuktian yang material, tentu ini menjadi kewenangan dari aparat kepolisian. Oleh karena itu, karena keterbatasan ini, maka kita bersepakat dengan Pak Menteri, dengan Pak Kapolri untuk bekerja sama di dalam menangani kasus-kasus pertanahan yang terindikasi mafia tanah. Kita sudah melakukan kerjasama ini sejak 2018 dan dengan target tertentu. Nah, yang terpenting adalah bagi masyarakat, kita ada BPN terus akan memperbaiki dan meningkatkan kualitas produk kita untuk supaya tidak mudah dilakukan pemalsuan. Sertifikat yang sekarang pun sebetulnya tidak bisa dipalsukan. Kalau sertifikat palsu itu dibawa ke BPN, pasti ketahuan bahwa itu bukan produk BPN. Namun, yang dibawa ke BPN adalah sertifikat yang asli, yang palsu yang diserahkan kepada pemilik, sehingga pemilik nggak tahu bahwa itu sudah dipalsukan. Nah, ke depan, oleh karena itu upaya-upaya kita terus akan meningkatkan. Salah satunya adalah dengan
akan dilaunchingnya digitalisasi dan elektronisasi di dalam layanan dan sertifikat elektronik. Nanti dengan ke depan dengan digital, warga-warga digital, maka warga itu tidak akan mudah dipalsukan, tidak akan bisa diambil karena semua ada di komputer. Demikian juga dengan sertifikat. Ya, sertifikat itu yang utamanya adalah yang ada di dalam data komputer. Nah ini yang ke depan. Namun demikian, sebagaimana tadi Pak Kapolda sampaikan, kita akan terus bekerja sama di dalam penanganan kasus-kasus pertanahan yang terindikasi mafia tanah. Yang sudah diungkap itu, Polda Metro Jaya juga sudah menyampaikan ada 3 LP dan sudah mengklaster atas perilaku yang dilakukan para pelaku kejahatan ini. Yang pertama, kita bisa mengklaster aktor intelektualnya. Yang kedua, pihak-pihak yang menyiapkan sarana dan prasarana terkait dengan perbuatan kejahatan yang dilakukan. Ketiga, ada figur sebagai pemilik tanah maupun orang yang memiliki sertifikat atas objek tanah yang menjadi masalah tersebut. Yang keempat, di sini melibatkan petugas atau staf PPAT. Ini akan menjadi perhatian kita dan akan kita laporkan pada pimpinan apa yang harus dilakukan terhadap perilaku petugas PPAT ini, baik secara administrasi maupun secara pidana nantinya. Tentu kita akan terus meningkatkan kerjasama antara Kementerian ATR BPN dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan tadi juga disampaikan kita akan terus bekerjasama dengan Kejaksaan Agung. Beberapa bulan yang lalu saya juga sudah berkoordinasi dengan Pak Jambidum, Pak Jambidsus, bagaimana kita mengatasi permasalahan pertanahan yang kita hadapi akhir-akhir ini. Kasus mafia pertanahan ini menjadi konsen serius Bapak Menteri, sehingga Pak Menteri bersama Bapak Kapolri menginisiasi sejak 2017, diawali 2018 kita aktif bekerja sama di dalam pelaksanaan penindakan mafia tanah. Kita membentuk Satgas Anti Mafia Tanah. Dan tentu pelaksanaan kegiatan pemberantasan mafia tanah ini nanti juga akan kita tingkatkan dengan langkah-langkah yang lebih komprehensif. Ke depan kita membutuhkan masukan juga dari masyarakat. Informasi-informasi yang utuh tentunya tidak bersifat abu-abu. Sampaikan informasi yang utuh melalui hotline yang tadi disampaikan oleh Bapak Kapolda yang dibentuk di Polda Metro. Ini sebagai wadah kita untuk mendapatkan informasi dari masyarakat. Itu sementara yang bisa kami sampaikan. Iya, Pak.